Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Ahoy good listeners, balik lagi di episode lain dari BB POM Bandung AOC Podcast atau yang biasa disebut BAP. Dan di episode kali ini bakal jadi episode yang berbeda karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan akan membahas sesuatu yang juga luar biasa. Mungkin kita langsung berkenalan aja ya dengan para speaker kita yang hadir hari ini. Yang pertama ada Mbak Dwi Kurniasari. Halo, apa kabar Mbak Dwi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jauh ke sini ke ruang podcast. Wah, jauh banget. Jauh banget ya dari ruang TU ya. Ruang TU ke sini jauh banget. Terus selanjutnya ada Pak Doni. Assalamualaikum Pak. Terima kasih udah hadir nih di ruang podcast kami. Terus selanjutnya ada Pak Iqbal juga. Terima kasih nih Pak, Bapak sudah hadir di ruang podcast kami yang ala kadarnya. Walaupun tema kita di sini indoor, tapi kita berusaha mungkin untuk di outdoor Pak. Karena latarnya ada air terjun. Iya. Cuman karena dingin, jadinya beku Pak airnya. Jadi airnya nggak keras gitu. Oke, mungkin langsung aja ya ke yang akan kita bahas pada hari ini yang karena sangat istimewa. Pas bulan September kemarin itu Mbak Dwi ya launching satu aplikasi, benar nggak Mbak? Dua aplikasi. Oh, dua aplikasi. Oke, sorry. Ada dua aplikasi. Nah yang langsung aja ya cerita ya. Jadi aplikasi apa aja sih Mbak? Baik, pertama dua aplikasi ini. Aplikasi yang pertama itu Manekin Gelis, Manajemen Kinerja Gate for Balai Besar POM di Bandung Electronic System. Nah, jadi Manekin Gelis ini untuk usernya siapa? Internal Balai Besar POM di Bandung. Ini sebagai banyaklah di sana banyak berbagai aplikasi yang menjadi satu kesatuan termasuk manajemen kinerja ini. Dan satu lagi aplikasi Satu POM Jabar ini. Satu POM Jabar ini aplikasi untuk kan kita sistem pengawasan obat dan makanan ya. Tentunya di sini masyarakat, pelaku usaha dan lintas sektor terkait ini kita mintakan sebagai bukan mintakan, ini sebagai akses masuk tiga tadi yang saya sebutkan itu untuk masuk ke aplikasi Satu POM Jabar ini untuk mengakses layanan kita, kemudian kita membangun bersama database terutama khususnya untuk pelaku usaha untuk data sarana baik produksi distribusi di bidang obat dan makanan. Tadi aplikasi Satu POM Jabar dengan Manekin Gelis ya. Betul. Itu inspirasi penamaannya dari mana itu? Sebenarnya Kalau Manekin kan emang selalu gelis ya Mbak. Nggak ada, selalu ideal ya. nggak ada istilahnya Manekin yang jelek gitu. Posternya kayak badan saya juga nggak mungkin kan. Nah dari Satu POM Jabar dan Manekin Gelis. Jadi apa sih melatar belakangnya atau yang menginspirasi timbulnya satu inovasi ini sendiri? Tentunya berawal dari problem dan needs. Jadi masalah dan kebutuhan organisasi Balai Besar POM di Bandung. Jadi berdasarkan diagnosis organisasi yang saya sudah lakukan, ternyata bahwa kita perlu membangun sebuah sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi sehingga terupdate, tervalidasi dan mudah akses, mudah telusur dan seterusnya. Jadi kondisi ideal sebuah sistem pengelolaan kinerja gitu. Kenapa? Makanya Manekin Gelis ini selalu ideal. Jadi sistem pengelolaan data yang kita buat ini adalah sistem pengelolaan data yang ideal seperti itu. Untuk Satu POM Jabar ini Satu POM. Jadi satu pengawasan obat dan makanan. Tentunya tadi kita menggabungkan karena kita kan sebagai pengawas obat dan makanan tidak bisa sendiri tentunya ya. Dalam sistem pengawasan obat dan makanan kita ada 3 pilar sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait.
terkait. Seperti itu, makanya kita gabungkan dalam satu POM Jabar. Gitu. Keren. Jadi bisa dikata satu POM Jabar itu adalah beberapa aplikasi yang digabungkan. Nanti istilahnya aksesnya itu dilakukan melalui satu pintu gitu ya. Betul. Jadi sebuah portal kalau bisa dibilang istilahnya sekarang super apps-nya, super application-nya gitu ya, aplikasinya. Jadi di sana untuk manajemen manekin gelis ini untuk aplikasi internal yang bisa yang terkait dengan internal balai. Kemudian untuk yang satu POM Jabar ini adalah portal bagi yang tadi saya sebutkan untuk mengakses layanan aplikasi-aplikasi layanan publik, baik itu kementerian lembaga lain, Badan POM, dan tentunya Balai Besar POM di Bandung. Kemudian juga ada fitur-fitur lain terkait dengan fitur kita komunikasi, chatting, gitu ya. Jadi masyarakat, pelaku usaha maupun lintas sektor yang terkait dengan kita, gitu. Dan kita juga nanti data yang diolah oleh manekin gelis ini nanti akan kita sampaikan informasinya ke satu POM Jabar. Tentunya kan memang tidak semua data yang kita sampaikan ya dari hasil pengolahan data kinerja ini. Jadi kita akan olah sehingga itu menjadi informasi yang bisa digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha maupun lintas sektor terkait sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Salah satunya misalnya kayak apa tuh? Contohnya misalnya kan ini kita membangun database sarana produksi dan distribusi. Untuk awal ini pilot project-nya kan kita untuk database untuk PBF ya. Untuk PBF di mana selama ini kan data PBF ini belum terintegrasi ya. Jadi memang sampai ke data hasil pengawasannya. Karena kan data itu tersebar di beberapa lintas sektor terkait ya, seperti mungkin data NIB-nya di DPMPTSP, kemudian data penanggung jawab apotekernya ada di aplikasi Siap, kemudian data PBF cabang itu ada di Dinas Kesehatan, ya Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi itu kita aplikasikan jadi satu kesatuan bentuk yang ideal, gitu ya. Kemudian kita lengkapi di Balai Besar POM di Bandung itu dengan melengkapi hasil pengawasannya. Nah, nanti akan muncul dari data tersebut, nanti kita akan olah menjadi sebuah profil hasil pengawasan. Tentunya kan tidak semua informasi bisa kita sampaikan ya. Nah, ini data ini yang kita olah dan kita akan outputnya, data olahan outputnya itu kita akan sampaikan ke pelaku usaha, organisasi, misalnya GPFI, misalnya profil hasil pengawasan. Di sana juga nanti akan ada geospasial sebaran sarana yang ada di wilayah kabupaten, kota sampai desa di Jawa Barat. Kemudian juga nanti akan ada kita olah juga menjadi geospasial peta rawan kasus pelanggaran obat dan makanan, tentunya dengan berbagai kriteria yang akan kita buat. Seperti itu sih, jadi itu salah satu contohnya. Jadi tentunya aplikasi ini kita saling melengkapi untuk bisa mencapai sesuatu yang ideal itu tadi. Walaupun belum ideal, tapi setidaknya mendekati. Minimal sudah memenuhi kebutuhan kita dan dalam hal organisasi, dan tentunya juga bisa menjawab permasalahan yang terjadi. Jadi lebih kepada manekin gelis itu satu kesatuan dengan satu POM Jabar ya sebenarnya. Cuma hanya portalnya aja beda. Portalnya beda. Tapi ini saling terintegrasi. Ya itu tadi. Datanya saling melengkapi gitu. Terkait dengan data sarana juga kan kami minta untuk proaktif dari sarana untuk mengupdate datanya dan sebagainya gitu kan, untuk mengisi data mengisi profil
profil sarananya, kita minta mereka ikut serta gitu mengisi, update. Iya sih. Tapi permasalahan terkadang di lapangan nih ya, kalau misalnya di orang luar nih, karena tantangan di sekarang ya, ada orang berpikir bahwa ribet ya gitu dengan pakai teknologi gitu, dengan satu kolom jabar ya, kolom jabar ini atau dengan manekin nulis tuh bisa ya lepis gitu ya. Iya, diharapkan seperti itu. Pertama, tidak hanya terkait dengan tentunya ini kita buat sesimpel mungkin, artinya mudah dalam hal penginputannya, pengupdateannya seperti itu. Dan ini juga nggak cuma buat sarana, tapi juga untuk internal kita gitu ya. Jadi kan selama ini kita data itu kan belum by system, jadi kita masih mengolah data by manual ya, sehingga kita perlu waktu untuk pengolahan datanya. Tapi kalau misalnya kita sudah by system, kita input data, kemudian hasil pemeriksaan sarana, misalnya nih hasil pemeriksaan sarananya sudah kita update di aplikasi, itu akan by system sudah kita real time, kapanpun kita sudah bisa menarik data. Oh ini sekian data yang sudah diperiksa, hasilnya sekian yang TMS, TMK, sekian yang MK, seperti itu. Begitu juga nanti monitor. Jadi ini akan memudahkan proses monitoring dan evaluasinya, karena kita kan bisa by system, kita akan mempermudah. Kita mau evaluasi apa, misalnya timeline, itu by system akan kita bangun gitu loh. Jadi timeline terkait dengan tindak lanjut KAPA dan sebagainya, itu kan ada kemudian juga itu tadi penginputan datanya juga akan real time kapanpun, jadi teman-teman tinggal ngisi, menginput data hasil inspeksinya misalnya ya, kemudian pengukuran datanya. Jadi ini tuh sebenarnya baru bagian kecil Mas Koma, pilot project ini, karena kan dari indikator kinerja kegiatan kita itu kan ada 29 indikator kinerja kegiatan dan masih ada 4 direktif penugasan. Ini baru satu loh. Jadi baru satu indikator persentase. Yang kan kita bangun ini 29 indikator dan 4 direktif penugasan tadi ya. Banyak ya. Ini pilot projectnya, ini PR besar gitu ya. Nah, ini baru terkait dengan persentase, satu IKU saja, persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan, itu pun baru PBF gitu, karena kan masih banyak lagi. Nah tentunya juga permasalahan di lapangan ini terkait dengan database ini, banyak sarana-sarana yang tidak mengupdate kita untuk database sarananya itu. Ketika teman-teman inspeksi nih melakukan pemeriksaan, ternyata sarananya sudah pindah dan sebagainya, itu tidak terinformasikan ke kita, gitu lah. Jadi diharapkan sih ini juga kita dengan database ini tentunya tidak hanya akan mempermudah tadi monitoring dan evaluasinya, tapi juga dari aspek awalnya perencanaan, analisis resikonya, dengan tadi kita buat peta rawan kerawanan pelanggaran. Jadi ini tuh sebenarnya yang kita goalsnya itu adalah peningkatan nilai AKIP kita, nilai akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah kita. Itu ya, sebagai penyelenggara dalam penyelenggara. Karena dengan nilai AKIP ini akan mempengaruhi ke semuanya, ke 29 IKU itu. Kita mempush bagaimana mempush indikator kinerja kita, targetnya itu tercapai. Nah itu tentunya dengan kita tidak hanya butuh data itu kan, tidak hanya butuh untuk pengukuran kinerja saja, tapi dari mulai kita perencanaan, monitoring, evaluasi, sampai nanti untuk pengukuran kebijakan berikutnya. Kenapa? Karena ini di tahun 2024 kita sebentar lagi akan memasuki Renstra 2020-2029. Tentunya kita butuh data yang valid, yang bisa menjadi dasar kita untuk merumuskan kebijakan kita di 5 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi itulah makanya kita bangun dari sekarang. Gitu.
gitu ya. Karena untuk membangun ini butuh waktu dan effort, dan tentunya kalau dari kami dari Balai POM sendiri kan kita terbatas ya, makanya kita gerakan ini pelaku usaha ya, ini baru pelaku usaha untuk ayo kita bareng-bareng kita bangun sistem pengawasan obat dan makanan untuk database yang kan sekarang juga kan arahan pemerintah juga kan satu data ya, nanti kita siapa tahu ini bisa mensupport nanti data di satu data Republik Indonesia gitu. Iya. Harapannya ke depan itu. Jadi lebih ada suatu semacam kesinambungan ya. Betul. Kerjasama antara Iya. masyarakat tentunya dengan pemerintah ya. Pelaku usaha. Pelaku usaha. Lintas sektor terkait. Dan lintas sektor terkait. Tadi berarti selalu singgung pelaku usaha. Sementara kita ini kan tidak hanya terkait obat ataupun makanan. Nah, yang menjadi pelaku usaha yang menjadi prioritas terkait nanti pelaksanaan satu POM Jabar nih yang akan menjadi partisipasi aktif itu siapa aja, Mbak? Ya tentunya seluruhnya ya, Seluruhnya ya. Pelaku usaha ini dan baru dari aspek pelaku usaha. Jadi pelaku usaha ini kita gerakan secara aktif untuk turut berpartisipasi mengupdate terus data-data profil yang dibutuhkan dalam data-data yang dibutuhkan untuk pengawasan tentunya. Gitu. Tapi juga mereka juga tentunya juga harus memiliki nilai tambah juga gitu. Saya mengupdate apa feedback buat mereka. Tentunya juga di satu POM Jabar itu kita akan ada fitur chatting, komunikasi yang dengan petugas yang nanti akan lebih memudahkan koordinasi seperti itu. Kemudian juga ada jika ada pengaduan nanti akan ada di sana. Kemudian juga misalnya ada BPS dan sebagainya yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Bandung. Kemudian juga survei-survei dan sebagainya. Jadi dan kita juga kembalikan lagi hasil olahan datanya itu kepada mereka sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang tadi profil hasil pengawasan untuk satu wilayah gitu. Terus juga untuk sarananya juga kemudahan untuk melakukan tindak lanjut KAPA, kemudian mengakses layanan-layanan publik baik balai maupun badan POM seperti itu. Jadi itu sih harapannya. Jadi kita bersinergi, saling menguntungkan lah gitu. Yeah. Jadi satu POM Jabar ini kita tidak hanya kita untuk balai POM, tapi juga banyak manfaat yang juga bisa dirasakan oleh pelaku usaha, masyarakat juga gitu ya. Terus akademisi, kan kita dengan adanya data yang terolah ini, pihak akademisi tentunya bisa melakukan kajian dan sebagainya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi masyarakat juga seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa langsung dengan mengakses layanan kita satu layanan. Kalau untuk aksesnya sendiri, boleh dong di-spill. Jadi misalnya ada satu pelaku usaha, ketika dia harus mengupdate atau mengakses satu POM Jabar ini, boleh dong di-spill gitu gimana caranya dari awal sehingga dia akhirnya bisa mengakses itu gimana? Oke, caranya nanti kita akan share ya di infografis di media sosial Balai Besar POM di Bandung, tahapan-tahapan apa yang mesti dilakukan. Di sana nanti ada link. Pertama yang harus dilakukan itu para pelaku usaha itu mendaftarkan akunnya dulu untuk satu POM Jabar dengan mengisi data-data. Kemudian setelah itu juga bisa mengakses, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk soft copy-nya untuk diupload. Kemudian setelah itu bisa melihat di video tutorialnya di YouTube ya. Nanti linknya akan kami sampaikan juga. Selain itu juga kami ada virtual pendampingan nanti di tanggal 16 dan 17 Oktober. Silahkan bagi yang kesulitan untuk mengisi data bisa menghubungi petugas helpdesk-nya, dan ada helpdesk juga yang kami share di infografis itu, nanti kita share ya. Terakhir di sini ya di deskripsi box. Di deskripsi box-nya ya. Jadi nggak ditinggal
Karena tinggal ya. Enggak lah. Ini data yang kita bangun ini kebetulan saya boleh ya ini cerita ya. Jadi boleh. ini kita sudah dibantu kita sudah launching dan kami sangat mendapatkan karena ini terkait sarana distribusi yang menjadi pilot project ini kan PBF, tentunya saya nggak bisa sendiri. Nah, saya dibantu nih oleh Pak Doni, Pak Imam, dan juga dari GP. Kalau Pak Imam dan Pak Doni dari GP Jabar, dan juga sebagai pilot project kemarin kami kerjasama dengan GPFI Kota Bandung, dan kami sudah melakukan uji coba, sudah ada 50 PBF yang terdaftar di 1 50 yang terdaftar. Keseluruhan untuk Jawa Barat sendiri itu berapa? Sekitar 420. 420. Wow. Harus 10%-nya. 410%, betul. Lumayan keren. Oke, langsung aja mungkin langsung ke Pak Doni dan sekarang juga ke Pak Imam. Jadi sebagai orang yang ketiga di atau lintas sektor terkait, orang yang akan berpartisipasi nanti dalam pengisian atau turut serta dalam satu penjabat. Dari setelah pemaparan dari Mbak Dwi tadi sebagai pelaku usaha nih, atau mungkin dari perspektif atau point of view Pak Doni atau Pak Imam sendiri dalam merespon inovasi satu jabat dan menakin gelis ini seperti apa, Bang? Ya, kami dari IP Farmasi Jawa Barat sangat mengapresiasi dan mendukung adanya database yang dibentuk oleh Balai Besar POM Bandung, yaitu satu POM Jabar dan Manakin Gelis. Dan kami melihat ini adalah suatu sarana untuk kita berkolaborasi. Artinya kami dari sisi pelaku usaha bisa juga turut melengkapi data yang diberikan oleh Balai Besar POM Bandung. Dan kemudian juga kami akan mendapat share juga dari Balai Besar POM bagaimana sih situasi kepatuhan usaha farmasi di Jawa Barat, sehingga kami juga bisa turut melakukan pembinaan, bisa juga kami turut melakukan pelatihan sesuai dengan apa yang menjadi concern kita bersama di sana. Yang kedua juga mengenai Manakin Gelis itu, kami melihat walaupun ini internal pada Balai Besar POM ya, tapi di sini kami melihat bahwa karena kami di share, kami bisa melihat bahwa target-target Balai Besar POM Bandung itu sangat jelas, KPI-nya juga sangat jelas, sehingga kami yakin bagaimana langkah-langkah pengawasan dan pendampingan dari Balai Besar POM Bandung itu akan berjalan dengan sangat baik ke depan. Mungkin itu dari Pak Imam mungkin? Kalau saya sangat mendukung sekali tentang aplikasi ini. Selain penyederhanaan dari manual ke digital, ini luar biasa sekali loncatannya. Ini akan memberikan manfaat ke berbagai pihak, baik kami sebagai pelaku usaha maupun dari stakeholder atau regulator, sehingga dapat memudahkan kami untuk tadi disampaikan Pak Ketua, lebih mudah dalam pembinaan dan pengawasan anggota kami dari yang 424 itu. Nah, sehingga nanti akan lebih terasa kepatuhan terhadap aturan dan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu aja Pak Omar. Tadi mungkin sudah dijabarkan responnya, dan alhamdulillah ya Mbak Dwi ya, Alhamdulillah, terima kasih. sangat positif sekali responnya. Mungkin ini baru pilot project ya Mbak Dwi. Pilot project. Pilot project. Kalau ini berlaku kepada semua speaker di sini. Jadi walaupun masih pilot project, dalam arti di sini masih ada proses pengembangan ya. Apa sih menjadi harapan, hopes atau goals lah yang nanti kedepannya, karena bagaimanapun aplikasi ini akan menjadi suatu aplikasi yang sangat besar, super application yang tadi kata Mbak Dwi tadi ya,
dan pasti diterapkan sebagai bentuk kinerja yang baik dari penyelenggara, yaitu kita dari BPOM Bandung, dan juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat gitu ya. Nah, dari Mbak Dwi dulu deh mungkin. Jadi apa sih harapan, hopes dan goals-nya ke depannya nanti kalau aplikasi ini berjalan lebih baik lagi itu gimana? Oke. Sebenarnya ini bukan mimpi saya. Ini mimpi teman-teman. Jadi saya berusaha untuk mewujudkan mimpi teman-teman. Jadi seperti terkait dengan inspeksi, harapannya seperti apa terkait data? Oke, saya berusaha untuk wujudkan gitu ya. Dan tidak berhenti di sini gitu. Ini baru inspeksi gitu yang saya berusaha untuk dengan membangun sistem pengelolaan data kinerja dalam hal untuk inspeksikan ini gitu ya yang saya bangun. Kedepannya tidak hanya ini tapi keseluruhannya tadi. Jadi kan kita baru satu IKU nih yang kita bangun gitu ya, kebutuhan data dan kebutuhan untuk perencanaan dan sebagainya untuk IKU sarana distribusi. Untuk kedepannya itu masih panjang, ada 28 indikator kinerja, kegiatan, dan masih ada 4 direktif penugasan. Ini yang nanti kita kejar, harapannya itu bisa kita kejar. Tentunya saya nggak bisa sendiri, ini semuanya teman-teman yang ini tuh semuanya dari ibaratnya ini dari tadinya hanya awalnya hanya untuk manekin saja Pak Mas Komang, tapi ketika pembahasan konsep itu seperti kita bola gunung es itu loh. Ketika kita membahas itu semakin besar. Betul. Itu jadi dari hal yang kecil kita bahas bersama gitu ya. Kebutuhannya begini. Kita diskusikan dengan tim. Akhirnya ini jadi suatu yang besar gitu ya. Akhirnya lahirlah satu POM Jabar gitu ya. Dan saya juga bersyukur banget teman-teman saya sangat didukung ya dengan Pak Gera sebagai kepala balai sangat mensupport sekali, kemudian tim dari tim implementasi seluruh tim ya, tim teknis, tim implementasi maupun tim administrasi yang mensupport saya, kemudian juga dalam hal pembahasan konsepnya dengan unit terkait gitu ya, itu memberikan banyak ide-ide. Kita yaudah, oh ya seperti ini. Tadinya tuh mimpi saya kecil, tapi mereka yang membuat besar gitu loh. Jadi mereka yang membesarkan, oh iya begini, akhirnya oh iya gitu loh, akhirnya lahirlah ini gitu. Jadi harapan saya ini kita ke depan ini bisa akan terus, pengembangan ini akan terus berlanjut secara masif gitu ya, cepat gitu ya, karena kan ini kita pilot project yang nanti akan kita tinggal replikasi gitu loh. Ya, jadi replikasi untuk indikator kinerja yang lain gitu. Nah seperti itu sih, jadi kita bisa cepat sehingga nanti di 2024 ini kita sudah bisa menggunakan sistem ini untuk pengukuran sistem pengelolaan data kinerja untuk keseluruhan itu di Balai Besar POM di Bandung, dan nantinya data tersebut bisa menjadi dasar untuk kita basis data untuk penyusunan Renstra di 2025-2029. Ya, tentunya pasti ini menjadi sebuah solusi untuk sebuah solusi. Iya. Ya. Apa itu? Ya, artinya gini, solusi itu udah ada. Kemudian lahirlah satu POM Jabar jadi suatu solusi lagi. Iya. Jadi dari masalah kemudian keluar solusi, ada lagi nih solusi lagi yang bisa lebih memfasilitasi. Iya. Kalau dari Kak Demi sendiri? Ya, kami melihat ini kan sesuatu yang bottom up. Jadi dari profil aplikasinya yang kami lihat, terlihat sekali itu adalah sesuatu yang praktikal, karena memang diambil dari masukan dari banyak pihak, dan tentu ini juga yang paling penting kan mendapat dukungan penuh dari Pak Gera sebagai kepala Balai Besar POM Bandung. Nah di sini kami melihat kan dengan semakin validnya data pada POM itu, kami sebagai pelaku usaha tentu akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat.
pelayanan yang lebih transparan. Dan tentunya juga karena kami bisa mengupdate profil kami dan Badan POM bisa melihat profilnya dengan baik, maka bimbingan ya, yang diberikan kepada industri dan juga pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha itu akan lebih tepat sasaran. Karena yang paling sulit itu kan adanya miskomunikasi yang membuat ibaratnya kalau pengobatan itu ya penyakitnya apa, obatnya apa. Dengan adanya satu POM Jabar dan manekin galis ini, ya insya Allah nanti obat dengan penyakitnya itu match. Sehingga permasalahan di Jabar itu bisa diselesaikan dengan sumber daya yang ada. Karena kan tanpa data yang tepat, sumber daya menjadi wasted. Mungkin Tepat sasaran. ya. Dari Pak Iqbal? Kalau saya melihat bahwa aplikasi ini bagus dan positif, terutama bagi pelaku usaha ya, dan masyarakat pada umumnya. Tentu dalam pengembangannya ada riak-riak atau halangan-halangan, ya saya berharap tidak berhenti. Karena itu sesuatu yang bagus kita harus dukung. Saya kira itu. Jadi menjadi sebuah harapan ya Pak Dwi tentunya ya, kedepannya bahwa satu POM ini menjadi sebuah pintu ya, pintu keterbukaan bagi pelaku usaha tentunya untuk mendapatkan satu informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni, Pak Iman, menjadi sebuah wadah informasi tentunya, dan bagi BB POM Bandung sendiri itu menjadi sebuah acuan dalam hal memfasilitasi kita sebagai pengawas untuk lebih ini lagi ya, untuk lebih meningkatkan kinerjanya lagi, makin tulis tadi ya. Iya. Biar ideal ya. Biar lebih ideal. Jadi kan yang manekin kan nggak mungkin ya Mbak ya, Iya. kayak badannya aku ya. Sama Ya gitu. saya 11-12 Kita sama-sama membuktikan bahwa dunia itu bulat. Mungkin dari Mbak Dwi ada closing statement? Closing statementnya mungkin saya ucapan terima kasih ya. Mungkin apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan yang telah diberikan oleh tentunya dari pihak internal Balai POM di Bandung, Kepala Balai Besar POM di Bandung, Pak Gera, kemudian tim efektif saya gitu ya, kemudian tentunya juga dengan unit fungsi lain yang terkait. Terima kasih gitu. Harapan saya yaitu apa ya, kok saya jadi speechless ya. Saking kebanyakan ngomong ya tadi ya. Ya pokoknya itulah saya mengucapkan closing statementnya. Ya pengen nangis juga sih. Karena saya juga amazing juga, ternyata juga dari sini juga mendapat dukungan penuh ini dari GP FI, baik Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung gitu. Jadi saya merasa ternyata ini diterima baik gitu, diterima baik oleh lintas sektor kita gitu ya, termasuk juga sangat welcome banget. Kemarin juga ketika saya bicara juga dengan PDIAI, alhamdulillah juga mereka support dengan mengintegrasikan aplikasi siapnya. Kemudian dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mereka support data untuk beberapa data yang kita butuhkan. Jadi saya merasa ini saya terima kasih sekali gitu ya, sudah mendukung kedua aplikasi ini. Mungkin itu aja. Okay. So that's it, good listeners. Pembahasan yang sangat menarik banget di episode kali ini. Semoga ada manfaatnya ya untuk para good listeners di luar sana, dan menjadi sebuah
informasi ya bagi tidak hanya bagi kami tapi juga para pelaku usaha yang lainnya bahwa coming soon juga ya Mbak ya. Udah di launching kan? Sudah di launching. Udah launching ya Mbak. Bahwa di Balai Besar POM di Bandung ini ada aplikasi yang memudahkan kita semua. So itu dia podcast BAP pada hari ini. Kita upload dulu ya Maria. Boleh satu lagi. Oh ada. Oh iya itu Apa jangan lupa bagi PBF yang Iya. tentunya yang belum mendaftarkan akunnya, silahkan mendaftarkan akun dulu di Satu POM Jabar. Lebih jelasnya nanti bisa Link di bawah ini. link di bawah ini ya. Nanti Di bawah ini. Nanti kita akan sertakan di link deskripsi boxnya Iya, di betul. video ini. Iya itu pesan-pesan sponsor. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bagi atas pemaparannya dan juga Pak Doni, Pak Emang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast hari ini. Terima kasih Pak. Ya, selamat berkumpul lagi dengan keluarga. So that's it guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di episode berikutnya and cheerio.